Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya Pak Bu ya. Oke, di sini ada kabar terbaru dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Bagaimana untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus ya kan atau R1 garing L ya kan, R1 garing L ataupun R2 garing L ini wajib, dan R3 garing L ya Bapak Ibu ya, R3 garing L ini wajib mempersiapkan diri dari sekarang karena besok itu sudah pengisian DRH yang terakhir Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai terlambat. Oke, di sini ada alur penetapan NIP/BPK hingga tanda tangan kontrak bagi honorer yang lolos seleksi. Nah, ini ada 5 tahapan yang berlaku, jangan sampai tertinggal. Hari ini Bapak Ibu ya, Kamis jam 11.08 tadi. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini jangan sampai ada tertinggal ya, ada yang tertinggal ya. Pahami alur apa atau langkah-langkah yang harus dilakukan teman-teman setelah mengisi DRH. Nah, tentunya ini adalah proses teman-teman itu mendapatkan NIP/BPK. Nah, tentunya ini adalah syarat untuk mendapatkan SK dan teman-teman bisa menerima gaji pertama nanti sebagai P3K. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa bagi honorer yang telah berhasil lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 1 ya, baik dalam bidang guru, teknis maupun tenaga kesehatan, selamat atas pencapaiannya. Nah, tentunya Bapak Ibu yang tahap 1 ini memang sudah dinyatakan sah lulus ya Bapak Ibu ya. Yang tahap 1 ini sudah clear. Nah, sekarang untuk yang tahap 2 itu sedang menjalani proses seleksi Bapak Ibu ya. Untuk yang tahap 2 ini memang masih dalam proses untuk seleksi kompetensi. Nah, kabarnya akan dimajukan, tapi kita juga belum tahu juga karena belum ada keputusan resmi ya dari pihak Panselnas. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan setelah dinyatakan lulus, peserta seleksi P3K tahap 1 ini wajib melakukan pemberkasan dan pengisian DRH melalui akun SN yang dijadwalkan ditutup akhir Januari. Jadi masih ada kesempatan 1 hari lagi ya Bapak Ibu untuk finalisasi DRH. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, jangan sampai telat ya finalisasi untuk pengisian DRH-nya teman-teman, jangan sampai telat. Kalau telat bisa dinyatakan tidak lulus, ya kan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah alur Bapak Ibu ya. Nah, alur atau timeline penetapan NIP/BPK bagi teman-teman yang sudah lulus, mulai dari tahap pemberkasan hingga penyerahan SK BPPK. Ya, dengan memahami tahapan ini, peserta dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar proses berjalan lancar. Nah, langkah yang pertama atau alur yang pertama itu adalah pengisian DRH dan pemberkasan. Oke. Nah, di sini ini sudah hampir selesai Bapak Ibu ya, karena sini kalau DRH itu sudah upload berkas ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah upload berkas yang dibutuhkan. Dan sudah upload berkas yang dibutuhkan, sehingga ini harinya itu tinggal 1 hari lagi ya kan selesai. Jadi jangan sampai telat seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa proses pertama yang harus dilakukan oleh peserta lolos seleksi P3K tahap 1 adalah mengisi DRH serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Ini sudah insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang belum bisa difinalisasi sebelum 31 Januari atau besok ya Bapak Ibu ya. Ya sekarang dicek-cek dan segera finalisasi. Tahapan ini berlangsung dari 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Nah, Bapak Ibu harus memastikan nih seluruh dokumen yang diminta sudah diunggah dengan benar sebelum batas waktu yang ditentukan. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bagi yang masih bingung, nah ini bisa di tutorial di website resminya BKN. Oke. Nah, nanti setelah pemberkasan dan pengisian DRH, alur yang kedua adalah verifikasi awal oleh BKPSDM. Dan nanti berkasnya Bapak Ibu itu nanti setelah diselesaikan pemberkasan, nah ini ada diverifikasi nih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Nah, pada tahap ini tentunya BKPSDM akan meneliti kelengkapan dokumen yang telah diunggah.
Dan nanti hasil verifikasi akan dikategorikan menjadi 3 status Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau MS itu berarti sangat aman sekali, yaitu memenuhi syarat. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu tahapan selanjutnya, ya kan? Dan nanti yang belum lengkap, teman-teman itu bisa melengkapi dokumen yang kurang. Jadi ini masih ada kesempatan kalau yang belum lengkap Bapak Ibu ya. Ini masih ada kesempatan. Nah, ini masih ada kesempatan. Nah, tetapi kalau yang tidak sesuai banget itu dinamakan statusnya itu adalah TMS. Nah, TMS ini tidak bisa lanjut Bapak Ibu ya, karena mungkin jurusan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan ijazahnya ini ya kan. Saya tidak melalui kriteria yang ditetapkan dan berkas tidak bisa diproses lebih lanjut seperti itu. Nah, tentunya setelah itu semua dilalui, ada alur ketiga Bapak Ibu ya. Alur ketiga itu adalah usulan penetapan NI PPBK oleh instansi. Nah, ini biasanya cukup memakan waktu yang cukup lama Bapak Ibu ya. Jadi biasanya antri Bapak Ibu ya. Jika berkas peserta dinyatakan lengkap, instansi tempat peserta diterima akan mengajukan usulan penetapan NI PPBK ke Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk instansi pusat itu langsung ke BKN, sedangkan untuk instansi daerah itu dikirimkan ke kantor regional atau kantek BKN setempat seperti itu. Nah, ini sudah ada timelinenya Bapak Ibu ya. Ini dilakukan cukup lama banget ya, 1 Februari sampai 28 Februari. Karena ini menggunakan sistem antrian Bapak Ibu ya. Nah, ini menggunakan sistem antrian dari pusat. Jadi memang diperlukan waktu yang cukup lama sehingga teman-teman harus sabar ya kan, ini waktunya 1 bulan. Kemudian alur keempat atau langkah keempat itu nanti ada verifikasi nih dari pihak BKN ya kan, verifikasi usulan dari BKN. Setelah menerima usulan dari instansi, BKN akan melakukan verifikasi akhir. Sama seperti tahap sebelumnya, BKN akan menentukan apakah usulan peserta memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Dan nanti jika dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, maka BKN akan menerbitkan persetujuan teknis atau pertek sebagai dasar penerbitan NI PPBK. Nah, setelah itu semua clear Bapak Ibu, nanti alur yang kelima itu adalah pengangkatan ya Bapak Ibu ya. Pengangkatan sebagai P3K dan penerbitan SK. Nah, tentunya setelah menerima NI PPBK, peserta secara resmi akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini ada penandatangan kontrak kerja, peserta menandatangani kontrak kerja dengan instansi terkait. Nah, kemudian ada penerbitan SK Bapak Ibu ya. Penerbitan SK di sini langsung diterbitkan sebagai dokumen resmi status kepegawaian dan diikuti oleh penerbitan SPMPT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, ini sudah resmi bertugas masing-masing ya di instansi terkait. Nah, kemudian ya alur yang keenam adalah pemberkasan untuk pembayaran gaji. Nah, di sini biasanya setelah pengangkatan resmi, teman-teman nanti itu akan diproses ya oleh instansi masing-masing terkait menerima SK dan SPMPT. Jika tidak mengalami kendala dalam proses penetapan NPBK, teman-teman ini wajib selalu memantau informasi resmi ya dari masing-masing instansi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang lulus ini diharapkan jangan sampai ya kan melewatkan langkah-langkah ini. Tentunya nanti berakibat fatal bagi teman-teman tidak jadi diangkat menjadi P3K. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.